Guys, tahu nggak itu foto siapa? Yang sebelah kiri ini adalah bernama Yonas Anwar, berusia 17 tahun ya. Nah, terus yang sebelah kanan itu adalah Bribtu Hardani, berusia 53 tahun. Nah, mereka ini adalah tersangka utama penghilangan nyawa Ria Puspita Restanti tahun 2013 di Sleman, Jogja gitu kan. Dan gimana ceritanya? Jadi ceritanya si Ria Puspita ini kan pacaran sama si Yonas ini kan. Nah, udah putus tapi udah gitu ternyata masih berhubungan. Dan tapi akhirnya si Ria Puspita ini hamil gitu kan. Terus ya Ria Puspita ini meminta tanggung jawab dari si Yonas ini. Tapi Yonas nggak terima gitu kan, dia merasa bukan tanggung jawabnya dia, terus dia ngelapor lah ke bapaknya si Hairil gitu kan. Bapaknya terus udah gitu Bapak Hairil ini punya kenalan si Bribtu ini, dan mereka berebut bertiga, wah kalau gitu si Ria ini harus dikasih pelajaran gitu kan. Dan mereka akhirnya nyusun rencana. Jadi diajaklah si Ria Puspita ini untuk jalan-jalan, ceritanya tuh makan-makan di daerah satu dusun gitu kan. Di taman sana ada kosan kosong, tempat rumah kosong lah neneknya si Yonas ini. Nah gitu dia jalan-jalan, udah sampai ke sana si Bribtu ini nyusul datang, terus bapaknya si Hairil nyusul, jadi bertiga. Dan mereka terus si Yonas tuh suruh beli minuman keras itu, ciu gitu kan. Nah terus setelah itu mereka suruh si Ria ini suruh minum. Udah gitu udah minum, dia mabok kan, tadi menolak tapi udah akhirnya dipaksa, akhirnya mau minum udah gitu kan. Mereka minum juga rame-rame gitu kan. Terus si Rianya kan pusing, nih nggak biasa minum-minum seperti itu. Terus ya tidur di kamar gitu kan. Nah pada tidur di kamar itu si Bribtu ini tiba-tiba masuk ke kamar, terus dia langsung melucuti bajunya si Ria ini dan memperkaos si Ria gitu kan. Terus setelah itu si ini suruh memperkaos juga si pacarnya si Hairil, suruh bergantian memperkaos dan dipaksa sama dia, kalau enggak lu gua gitu kan. Nah udah itu selesai, udah selesai bertiganya gantian, belum puas lagi dia orang ternyata, mungkin karena pengaruh minuman gitu kan. Terus ya udah kamu ajak teman kamu aja ke sini buat party gitu loh. Dan kalau enggak gue apain lo gitu, pokoknya lo lakuin aja apa yang gue mau gitu kan. Terus diundang lagi nih teman-temannya, ada 4 orang. Sampai masuk ke sana mereka suruh minum lagi, terus udah gitu suruh memperkaos juga bergantian. Si Ria Puspita udah lemes begitu di kamar gitu kan. Udah gitu akhir selesai, akhirnya si Bribtu pikir ini akan jadi masalah kalau misalnya dia bangun ya, lebih baik kita hilangkan aja nyawanya gitu kan, selesain di si Ria Puspita ini. Tadi mereka nggak mau, mikir wah gila nih, nggak mau nih, udah kayak gini masa gue nyawanya gitu kan. Tapi lo mesti lakuin apa yang gue mau, kalau nggak lo go gitu kan. Ya udah terpaksa lah akhirnya ke si Ria Puspita ya udah lemes, pakai balok, terus ditusuk-tusuk gitu kan. Terus gantian mereka pukul pakai balok juga, si Yonas juga ikutan. Akhirnya udah lemes, udah make sure udah di-cut semuanya, akhirnya dia udah nggak bernafas lagi si Ria Puspita ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghilangkan barang bukti, dan akhirnya mereka memutuskan untuk membakar, taruh ke semak-semak, ke jurang itu, dibakar lah si Ria Puspita ini. Tapi ternyata 3 hari setelahnya kecium bau busuk dari mayat Ria Puspita itu. Akhirnya mereka balik lagi, mereka bakar lagi gitu kan. Tapi sementara itu si bapaknya si Ria Puspita ini, Bapak Setio sama ibunya Rismiati itu merasa kehilangan, karena tuh nggak pulang-pulang, bawa motor gitu kan anaknya itu kan tadinya. Terus ternyata pas ditemukan ada mayat gitu dia di semak-semak itu, kata orang gitu kan. Terus motornya ditemukan yang udah motornya si Ria itu. Akhirnya ya udah terjawab lah akhirnya semua diendus-endus. Akhirnya ketahuan mereka, skenernya mereka semua ini gitu kan. Bapaknya marah semarahnya, ini sangat yang pembunuhan paling kejam yang terjadi di Indonesia gitu kan. Akhirnya bapak pengennya dihukum seberat-beratnya, sampai bawa 100 orang ke pengadilan gitu kan. Tadi mau dihukum cuma 12 tahun untuk pemerkosaan, tapi nggak terima dong. Akhirnya dimajuin jadi hukum seumur hidup, tapi banding sampai kasasi, akhirnya nggak sampai GKR Hemas itu Permaisuri Yogyakarta turun tangan dan menilai bahwa ini pembunuhan yang sangat kejam, dan akhirnya diputuskan untuk menjatuhi hukuman mati. Dan akhirnya yang 3 orang ini, si Yonas, Bribtu sama Hairil, bapaknya si Yonas ini, dia tuh hukuman mati.
dan yang lain-lainnya dihukum 10 tahun penjara karena ya dia memperkaos gitu, dipotong masa tahanan. Ya udah aku dengar kayak ini pembunuh paling kejam selama ini aku dengar, sadis. Jadi orang ini bukan manusia lagi gitu. Menurut kamu gimana? Seharusnya semuanya dihukum mati apa gimana? Drop some comments, bye bye.